Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jikalau saat ini kita kembali boleh beribadah. Ibadah daring pada hari ini akan mengambil tema pertobatan dan pengampunan bukan cuma wacana. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Jadi Stephen dari GKI Peterongan. Saya atas nama majelis dan jemaat GKI Taman Majapahit mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pak Jerdi. Jemaat sekalian, sebelum kita memasuki ibadah Paskah ketiga pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyimak warta lisan berikut ini. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 8:30 pagi. Ibadah sekolah minggu hari ini bertemakan Dusta Mahkamah Agama yang akan dibawakan oleh Ibu Rosmewarni Zega. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami dari Komisi Kespel mengajak Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk membantu korban bencana alam di NTT dengan mengumpulkan bantuan berupa selimut, baju hangat atau jaket, sepatu atau sandal. Mohon kiranya bantuan tersebut sudah dalam kondisi bersih dan dilipat rapih ketika hendak dikumpulkan ke Balai Betani GKI Taman Majapahit atau dapat dikumpulkan melalui pamong wilayah masing-masing. Jika sudah terkumpul, akan di-packing melalui JNE gratis ongkir yang merupakan program peduli NTT dari JNE. Kami tunggu partisipasi Bapak Ibu Saudara sampai Selasa 20 April 2021 pukul 12 siang. Komisi Kespel juga sudah menyalurkan bantuan berupa obat-obatan. Mari berbagi kasih untuk korban bencana alam di NTT. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Komisi Remaja. Ibadah remaja bertemakan 1 orang mati untuk menghidupkan pada Minggu 18 April 2021 pukul 4 sore yang akan dipimpin oleh Pendeta Surya Samudra Giamsyah melalui kanal YouTube GKI Taman Majapahit. Menyambut hari pengucapan syukur yang dirayakan pada tanggal 6 Juni 2021, Panitia Thanksgiving Day ingin mengajak jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit untuk berpartisipasi dalam acara Tulung Tinulung. Acara ini berupa penjualan makanan dan minuman hasil usaha jemaat dan simpatisan, dan diantar pula oleh jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Oleh karena itu, Panitia Thanksgiving Day membuka pendaftaran bagi jemaat dan simpatisan yang berminat ikut menawarkan usahanya maupun menjadi relawan jasa antar. Adapun syarat dan ketentuan akan diinfokan lebih lanjut saat jemaat dan simpatisan menghubungi nomor yang tercantum. Pendaftaran ditutup pada tanggal 18 April 2021. Komisi Kesenian, Lesson Music, piano, keyboard, biola, bass, drum, gitar dilaksanakan sesuai jadwal yang tersedia. Demikian warta lisan, Tuhan Yesus memberkati. Umat Allah yang terkasih, hari ini kita memasuki ibadah Paskah ketiga. Satu kesempatan untuk bersyukur dan bersukacita, mengingat kemenangan Kristus atas kuasa dosa dan maut. Dalam kuasa kebangkitannya, kita benar-benar mendapatkan kesempatan untuk berbalik kepada Allah dan mengalami pengampunan Allah. Jemaat sekalian, marilah saat ini kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari NKB 3, baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Terpujilah Allah. Terpujilah
di surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkan Allah demi putranya, beri puji padanya sebab nikmatnya. Umat Allah yang terkasih, ibadah Paskah 3 ini kita awali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama dan karya Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Immanuel, Allah senantiasa beserta kita semuanya. Dan menyertaimu juga. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah Paskah yang ketiga ini, kita akan mengawalinya dengan sebuah litani yang diambilkan dari Mazmur pasal 4, yang demikianlah. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dan saudara, mari bersama kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Sebelum lebih lanjut kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, hanya kepadamu sajalah kami telah berdosa di hadapan-Mu. Berdosa baik di dalam perkataan kami, di dalam tindakan kami, dan berdosa pula di dalam setiap hati dan pikiran kami. Seringkali kami bersikap marah, dan di dalam kesemuanya itu kami tidak mampu untuk mencerminkan akan diri dan keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya telah menjadi terang di dalam dunia ini. Engkau yang telah bangkit bagi kami juga sebetulnya telah memperbaharui diri kami. Namun demikian, kami masih mencintai akan hidup kami yang lama. Kami masih senantiasa menyenangi hal-hal duniawi yang dimana bagi kami semuanya itu kami tidak mampu untuk melepaskannya. Tuhan, ampunilah kami, dan biarlah
pada masa-masa di mana kami merayakan akan kebangkitan Kristus, dan di mana kami juga boleh melihat kasih dan kuasa-Mu. Biarlah semuanya itu juga mengalir di dalam diri kami, sehingga kami mengalami satu pembaharuan yang dari waktu ke waktu. Karenanya ya Bapa, ketika kami hadir, datang di hadapan Tuhan, sucikan dan kuduskanlah hati kami, sehingga sungguh kami layak hanya kepadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara yang terkasih, ketika kita datang dengan segala kejujuran hati kita dan mengakui segala dosa-dosa kita, maka anugerah Tuhan itu diberikan kepada kita, terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, saudara, ayat 18 dan yang ke-19. Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayat 18 dan 19 yang demikian. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara yang terkasih, saatnya kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk kita membaca dan merenungkan akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saatnya Engkau berbicara dan saatnya bagi kami untuk meneduhkan hati dan pikiran kami. Dan dengan segala ketenangan yang ada, kami boleh menyimak akan kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, tolonglah kami agar misteri daripada peristiwa-peristiwa-Mu pada masa lampau, karya-karya kebangkitan-Mu pada masa yang lampau, boleh kami pahami dan kami mengerti dengan baik apa maksud Tuhan memberikan dan menyatakan diri Tuhan bagi kami. Hingga dengan demikian pada masa kini kami mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dan kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, sesuai dengan tema kita pada Paskah ketiga ini, yang adalah pertobatan dan pengampunan bukan cuma wacana, kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 36 hingga yang ke-48. Lukas pasal 24 ayat 36 hingga yang ke-48, yang demikianlah. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa, kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi, kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Saudara, demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah mereka yang menyimpan firman Tuhan dan dalam hatinya serta melaksanakan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Ya, saudara yang terkasih, minggu ini adalah minggu Paskah ketiga. Ya, sejak kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan berbicara tentang tema pertobatan dan pengampunan, bukan cuma wacana. Ya, memang tema ini justru agak berbeda karena biasanya tema tentang pertobatan dan pengampunan itu dibacakan di awal-awal atau masa-masa daripada sengsara Yesus. Nah, tetapi ini justru berada pada situasi sesudah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih, peristiwa kebangkitan Yesus bukan sekedar pembuktian bahwa Yesus itu berkuasa dan dia adalah Allah Sang Mesias. Namun peristiwa kebangkitan Yesus Kristus juga merupakan sebuah pembaharuan dan pemulihan atas kehidupan yang dijalani oleh manusia. Pemulihan atas hidup dan kehidupan ini. Oleh sebab itu peristiwa kebangkitan yang kita baca pada saat ini, di sana ada peristiwa bagaimana Yesus memerintahkan kepada para murid-muridnya bahwa mereka ditugaskan untuk memberitakan sebuah keselamatan berupa pengampunan dosa. Ya, dan pengampunan ini hanya ada di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat pada bagian yang dimana di sana dinyatakan pada ayatnya yang ke-47 bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Nah, saudara, berita pengampunan dosa ini tidak dapat begitu saja diberikan dan diterima apa adanya oleh setiap orang, ya, tanpa adanya sebuah pertobatan. Karena apa? Karena menerima pengampunan tanpa pertobatan dan penyerahan diri, maka keselamatan itu menjadi keselamatan yang gampang. Keselamatan yang begitu mudah. Ya. Nah, pertobatan atau mengakui dan meninggalkan kesalahan sebetulnya adalah langkah awal dari sebuah pengampunan dosa yang diberikan. Dan tentu hal ini bukan merupakan satu wacana. Ya, dibutuhkan sebuah komitmen, saudara. Komitmen yang kuat untuk menyatakannya dalam sikap dan tindakan nyata. Dan para murid tidak boleh memberitakan pengampunan dosa tanpa tuntutan pertobatan. Nah, saudara yang terkasih, sebelum para murid itu menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan ini, saudara, Yesus sendiri pada saat itu hadir terlebih dahulu dan menyadarkan para murid-muridnya. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan kepercayaan para murid itu sendiri. Karena apa? Mereka sempat kolaps. Mereka sempat tidak percaya, mereka sempat frustasi, saudara. Ya, sehingga Yesus harus datang dan Yesus harus menyatakan sesuatu kepada mereka. Karena memang saat penyaliban dan kematian daripada Tuhan Yesus itu, apa yang terjadi dengan para murid-murid ini? Mereka pergi meninggalkan Yesus dan bahkan ada yang kembali kepada kehidupan mereka semula. Seperti para murid yang pulang kembali di dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, rupanya sikap percaya dan komitmen mereka tidak sesuai, saudara, dengan keberadaan mereka sebagai murid Yesus. Ya, kita lihatlah, murid tercerai-berai, dan bahkan sebelum Yesus disalibkan itu Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali, begitu kan? Itulah yang terjadi dengan kondisi dan keberadaan mereka, sehingga bagaimana sebetulnya kondisi dan diri mereka sendiri.
Nah, disitulah Yesus hadir dan menjumpai para murid yang akhirnya memberikan perintah menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa ini dalam kerangka apa? Mengubah terlebih dahulu paradigma lama para murid terhadap dirinya. Sehingga ketika ada satu perubahan yang betul-betul baru dalam diri para murid tersebut, maka dengan demikian ketika mereka menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan, para murid itu sendiri telah menerima pengampunan dan pertobatan yang nyata. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang pertobatan, ada dua sisi, ya, sebuah pertobatan, yaitu dari sisi yang berarti berpaling dari dosa dan dari sisi mengubah menjadi arah kepada Kristus. Ya, ini berpaling dan mengubah arah menjadi tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan perubahan ini, saudara, menyangkut 4 aspek dalam kehidupan sebagai buah pertobatan. Nah, kita bisa melihat dan memeriksa apakah orang ini sudah betul-betul bertobat atau belum. Yang pertama, ya, aspek daripada pertobatan itu adalah apakah seseorang telah mengalami perubahan di dalam pikiran, change of mind, perubahan pikiran. Nah, jadi ketika orang bertobat, maka tentu pikirannya akan terbuka. Terbuka untuk apa? Memahami kebenaran. Orang yang belum bersungguh-sungguh bertobat, tentu dia akan meragukan kebenaran-kebenaran Injil, bahwa Kristus yang menyelamatkan. Mungkin mereka sudah mendengar, namun mereka tidak mengerti karena hatinya masih dibutakan. Pikirannya juga mungkin belum sama sekali terbuka. Perubahan pemikiran, saudara. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat, ya, bahwa di situ Yesus kemudian mengingatkan mereka tentang kitab-kitab Taurat Musa dan kitab-kitab Nabi, kitab-kitab Mazmur, di mana semuanya sebetulnya sudah dituliskan tentang karya-karya daripada Allah di dalam diri Yesus ini. Nah, jadi disinilah juga kita bisa melihat bahwa murid-murid ini harus mengalami, ya, perubahan di dalam pemikiran mereka terlebih dahulu. Itu yang pertama, aspek pertama. Dan aspek yang kedua, yaitu seseorang harus mengalami perubahan hati, change of heart. Perubahan pikiran yang saya maksud tentang apa yang terjadi di dalam manusia, ya, itu adalah juga berkaitan dengan apa, ya, perasaan. Nah, dan kalau perubahan hati di sini adalah bagaimana kehendak daripada manusia. Jadi kalau perubahan pikiran mempersiapkan manusia untuk mengambil keputusan, ya, maka kita bisa melihat bahwa perubahan hati ini adalah bagaimana manusia ketika mengambil keputusan itu ada satu kehendak, goodwill. Nah, disinilah saudara, ketika kehendak atau hati yang ada di dalam diri ini sudah berubah, sudah berada di dalam keadaan baik, ya, maka seseorang pasti akan mengetahui bagaimana Kristus di dalam karyanya dan manifestasi Kristus di dalam kasih, sehingga dengan demikian ada hati yang juga mengasihi Tuhan. Itu aspek kedua, saudara. Dan aspek yang ketiga itu adalah ketika orang bertobat, dia akan mengalami satu perubahan hidup, change of life. Ya, perubahan pikiran, perubahan hati seringkali bersifat subjektif. Ya, karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat dengan jelas bagaimana isi hati dan pikiran manusia. Ya, isi hati dan pikiran manusia. Dalam laut bisa diukur, namun dalamnya hati siapa yang tahu?
Oleh sebab itu saudara, yang namanya bertobat bukan hanya berarti perubahan hati dan pikiran, namun sebuah perubahan yang ada di dalam hidup, yang dimana itu nampak di dalam kehidupan hari lepas hari dari orang yang telah bertobat. Dan seharusnya juga orang itu memancarkan apa yang ada di dalam hatinya dan juga apa yang ada di dalam pikirannya. Ya, orang bisa berakting pura-pura baik untuk dinilai orang sebagai orang yang telah bertobat, sebagai orang yang baik. Tetapi siapa tahu, saudara, di sini kita bisa melihat kemunafikan daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, apalagi dalam kehidupan sehari-hari saudara, ketika seseorang yang katanya sudah bertobat tetapi tidak mencerminkan orang yang telah bertobat, mana mungkin dia akan memiliki hati yang sudah diubahkan. Mana mungkin juga dia memiliki pikiran-pikiran yang sudah diperbaharui. Pikiran-pikiran di mana orang itu sudah bertobat. Oleh sebab itu kan Yesus pernah berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi ini, sesungguhnya engkau tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Itu berarti bahwa perubahan hati, pikiran, hati, dan perubahan dari sikap hidup itu betul-betul menjadi satu kesatuan yang nyata, yang dapat dilihat dan dapat dirasakan, yang betul-betul berubah, dan semuanya itu bersesuaian antara pikiran, hati, dan juga sikap di dalam hidup sehari-hari. Nah, dan pada akhirnya yang keempat saudara, aspek daripada pertobatan itu adalah bagaimana hidup manusia itu, apakah dia lebih mencintai perkara-perkara surgawi atau lebih mencintai perkara-perkara duniawi, things of affection. Nah, saudara, perubahan ini bagaimana mencintai dunia, kadang-kadang itu nampak, ya, nampak di dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena ketika manusia melihat dunia dan segala tawaran yang diberikan oleh dunia, manusia lebih tertarik kepada hal-hal duniawi daripada perkara-perkara surgawi. Padahal kan Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Nah, tetapi manusia lebih mencintai dirinya sendiri, keinginan-keinginan dirinya sendiri, dan kesenangan duniawi. Nah, inilah yang kemudian pada akhirnya tidak sesuai dengan wujud daripada pertobatan itu sendiri. Ketika seseorang sudah bertobat, itu berarti bahwa hidupnya beralih kepada Kristus lebih dari apapun yang ia cintai di dalam dunia ini. Ya, karenanya orang yang bertobat itu kadang-kadang dia rela meninggalkan kesenangan duniawi dan melayani Tuhan. Dan Lukas menekankan bahwa pertobatan dan pengampunan dosa itu menjadi hal yang utama, dan ini juga harus diketahui. Ya, bukan cuma murid-murid tetapi dunia, semua orang. Makanya Yesus katakan di sana bahwa disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ketika kita berbicara tentang pertobatan tadi saudara, dalam kerangka penyelamatan Kristus, kita tidak hanya sekedar sebetulnya berbicara tentang upaya perbaikan diri. Bukan cuma itu. Pertobatan yang sejati lebih daripada itu. Karena itu diilhami oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kuasa-Nya yang mengampuni dosa-dosa kita. Tanpa Sang Penebus, pertobatan hanyalah sekedar modifikasi perilaku yang menyedihkan, begitu kan? Ya, karena mungkin orang bisa berpura-pura, bisa bersikap manis, ya, tetapi itu hanya semu belaka.
Kita tidak tahu, mungkin ada sesuatu di belakangnya dengan segala keinginan dan motivasi-motivasi yang tidak bisa kita lihat. Nah, saudara, kita dapat mencoba untuk mengubah perilaku kita sendiri, tetapi hanya juru selamat yang dapat menghapus noda dan mengangkat beban yang memampukan kita mengikuti jalan kepatuhan dengan keyakinan dan kekuatan. Sukacita pertobatan adalah lebih dari sekedar sukacita menjalankan hidup yang layak. Pertobatan sejati mengilhami kita untuk membuat kepatuhan kita menjadi sebuah komitmen atau perjanjian yang dimulai dari pembaptisan dan diperbaharui di dalam setiap ibadah minggunya. Di sana kita selalu berada di dalam pembaharuan. Oleh karena itu, saudara, seringkali kalau saya membaca dan melihat perumpamaan tentang anak yang hilang, di sana kita bisa melihat ada satu momen penting. Di satu sisi ya, kita bisa melihat seorang bapa yang menanti akan kedatangan anaknya yang hilang itu. Di sisi lain kita bisa melihat ketika sang anak itu berada di dalam keterpurukannya, duduk di kandang babi dan ingin mengisi perutnya saja dengan ampas-ampas babi. Itu sesuatu yang menyedihkan, saudara. Oleh sebab itu, dia tidak hanya sekedar menyesali, ada pertobatan, dia bangkit berdiri, dia mengubah akan segala sesuatunya, dan dia datang kembali kepada bapaknya, dan dia tidak menyia-nyiakan kasih daripada sang bapa itu sendiri. Dan sang bapa itu menerimanya dengan penuh kasih sayang. Sang pemberontak itu pulang. Dan disitulah kita bisa melihat sesuatu yang jauh berbeda, ya, sebuah sikap daripada pertobatan yang dinyatakan di dalam perilaku. Nah, saudara yang terkasih, kita hidup di dalam kehidupan ini, ya, dan kita juga berada di era digital dan era pandemi. Bagaimana pertobatan kita, ya, bukan hanya menjadi sebuah wacana. Kita bisa lihat memang digital itu membawa keterhubungan antara kita satu dengan yang lain. Dalam ibadah ini saja kita bisa berada di rumah, saudara bisa terhubung lewat daring, dan saudara juga bisa mengikuti ibadah ini. Tetapi saudara, ya, keterhubungan kita itu tanpa tubuh dan tanpa raga. Ya, kita hanya dapat melihat dari sekedar gambar. Nah, oleh sebab itu kadang kehadiran raga itu menjadi penting. Karena apa? Di sanalah kita melakukan satu tindakan-tindakan nyata kepada orang lain. Di mana kita bisa hadir baginya, kita bisa memeluknya, kita mungkin bisa mengasihinya, kita bisa merasakan akan pergumulan-pergumulannya, kita juga bisa menyentuh mereka sehingga mereka merasa tenang. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan di dalam hidup kekristenan kita dari sebuah pertobatan yang ada. Nah, oleh sebab itu di era digital ini, saudara, di mana orang terhubung tetapi kemudian tidak bisa hadir di dalam raga ini, ya mari coba kita memikirkan untuk bagaimana satu saat kita bisa hadir bagi mereka dan mereka bisa merasakan kenyamanan atas kehadiran kita. Dan kemudian yang kedua, ketika kita berada di dalam situasi pandemi COVID, ya ini kan membuat orang terpisah satu dengan yang lain. Karena orang kemudian mulai menjaga jarak, mengurus diri mereka sendiri. Nah, disinilah saudara, anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya dibutuhkan akan kehadiran dan peran sertanya, di mana mereka harus bisa membawa keselamatan itu sendiri. Di satu sisi memang COVID ini memisahkan satu dengan yang lain. Tetapi di sisi lain saudara, ya kita juga harus
bisa berpikir secara positif bagaimana ya kita bisa menyelamatkan kehidupan ini. Ya, sikap ketaatan, kedisiplinan, bagaimana kita mengikuti protokol kesehatan, bagaimana kita juga berada di dalam satu kelompok, kita bisa menjaga keselamatan orang lain, itu butuh komitmen yang besar di dalam diri kita, saudara. Nah, oleh sebab itu orang-orang Kristen diharapkan pula mampu untuk mewujudkan akan sikap percaya mereka kepada Yesus yang bangkit, sehingga dengan demikian ada perubahan-perubahan di dalam pemikiran, hati, tindakan, dan kehidupan, sehingga kehadiran mereka betul-betul bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, kita di rumah sajalah. Ya, bagaimana kehadiran kita itu sungguh-sungguh bisa membuat damai sejahtera. Katanya kalau kita sudah bertobat, ya mari kita bisa, kehadiran kita diharapkan oleh orang lain dan orang lain merasa nyaman atas kehidupan kita. Itu, saudara. Jadi bukan sekedar wacana, bukan sekedar teori. Ada suami istri yang ketika kemudian mereka bertengkar dan ketika didamaikan, ya diminta untuk saling ya memaafkan dan memeluk, saudara. Pelukan itu kan merupakan satu bukti bahwa saya sudah mengampuni kamu, saya sudah menerima kamu kembali apa adanya. Tetapi ketika diminta untuk itu, apa yang terjadi? Sang istri tidak mau. Lalu saya bisa berpikir, lah kamu mau mengampuni orang lain tetapi itu tidak dinyatakan di dalam sikap yang memaafkan dan menerima orang lain. Ya berarti kan kamu belum bertobat, kamu belum betul-betul berubah. Dan itu berarti kamu belum betul-betul mengasihi orang lain. Itu contoh yang gampang dan sederhana saja, saudara. Ya, memang harus diakui bahwa kita juga berada di dalam dimensi globalisasi yang menunjukkan adanya kemajuan kualitas daripada kehidupan manusia. Namun ternyata kemajuan-kemajuan ini menciptakan satu kesenjangan, saudara, yang multidimensional berskala global, ya, di mana kesenjangan-kesenjangan tersebut memicu konflik di dalam kehidupan manusia, entah itu konflik sosial, entah itu konflik agama, entah itu konflik ras, dan kita sudah bisa melihat itu di mana-mana tempat, di Amerika, di Timur Tengah, ya hampir seluruh dunia, ya, bisa merasakan konflik tersebut, baik sosial, agama, dan ras. Nah, sehingga dunia juga mengalami satu krisis global, yaitu kemiskinan dan juga degradasi daripada lingkungan dan tindak kekerasan, disintegrasi sosial, saudara. Nah, ketiga krisis inilah yang kita hadapi saat ini, saudara. Di masa-masa ketika kita merayakan akan kebangkitan Kristus, kita masuk di dalam minggu Paskah ketiga ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan di dalam sikap dan tindakan kita, ya, sebagai manusia biasa? Ya, kita harus menunjukkan kualitas hidup kita sebagai manusia. Kita harus tunjukkan bagaimana hidup kita ini bisa membawa berkat dan memberikan satu kemampuan kepada orang lain untuk bisa merasakan bahwa mereka betul-betul, ya, dapat menikmati kehidupan dari kebangkitan Kristus. Ya, ketika terhadap lingkungan, ya mari kita membangun lingkungan ini dengan baik. Ya, kita bisa tidak merusak lingkungan yang ada. Yang gampang sajalah kita bisa disiplin dengan sampah. Nah, itu kan pertobatan. Nah, bagaimana juga dengan kemiskinan? Ya, bagaimana kita juga bisa melihat dan membantu orang-orang yang berkekurangan. Ya, meskipun tidak banyak hal yang dapat kita lakukan, tetapi perhatian hal yang kecil itu sudah membuat mereka senang.
Dan bagaimana juga ketika terjadi ya disintegrasi sosial di mana ada tindak-tindak kekerasan, ya kita tidak ikut-ikutan kemudian menghakimi orang lain dan kemudian membuat orang merasa tersingkirkan, terpisah, ya, di mana kita juga bisa harus melihat orang lain dalam kerangka dia adalah ciptaan Tuhan, ya, tidak membeda-bedakan mereka dari suku, agama, dan ras. Nah, disinilah saudara, keselamatan itu, damai sejahtera itu akan muncul dan terbentuk di dalam dunia ini. Makanya ketika Yesus datang ke tengah-tengah murid-murid yang asik bercerita tentang kebangkitannya, Yesus kan berkata, damai sejahtera bagimu. Itu berarti dia ingin mereka mendapatkan damai itu sendiri. Ya, sehingga apa yang mereka dapatkan dan mereka rasakan juga dapat mereka tularkan di dalam bumi ini, di berbagai belahan dunia manapun. Nah, saudara, Yesus telah bangkit, ya, dan dia ingin adanya satu pembaharuan dan pemulihan atas hidup manusia. Dan itu tidak hanya terjadi begitu saja dengan semudah membalikkan telapak tangan, tidak. Tetapi bagaimana Yesus berharap bagi saudara dan saya di dalam iman kepercayaan yang kita miliki, di dalam setiap apa yang sudah kita rasakan dari karya-karya Tuhan, sehingga ketika kita menerima pengampunan itu, kita juga dapat hidup di dalam kehidupan ini. Sikap dan perilaku kita membawa pemulihan, kehidupan yang baru, dan keselamatan bagi dunia, sehingga pada akhirnya shalom, damai sejahtera itu boleh muncul dan terwujud. Nah, bagaimana dengan saudara sekarang? Marilah kita mulai membangun hidup ini dan kita bertekad agar apa? Keselamatan yang Tuhan sudah lakukan, karyakan sejak awal bisa kita teruskan dan kita lanjutkan di dalam sikap dan perilaku sehari-hari yang pada akhirnya orang tidak hanya melihat dan mengatakan orang Kristen teoritis, ya, tetapi orang Kristen yang di dalam prakteknya sungguh-sungguh berkesan bagi dunia dan bagi semua umat manusia. Damai sejahtera bagimu. Tuhan memberkati. Amin. Umat Allah yang terkasih, dengan penuh keyakinan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara kekasih Tuhan, kini saatnya bagi kita untuk bersama-sama memanjatkan akan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami terima bersama, mengingatkan kepada kami bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya seharusnya memunculkan dan mencerminkan sikap hidup dari sebuah kepercayaan yang kami miliki, dan juga memunculkan satu sikap di mana kami telah menerima satu pengampunan dan sikap hidup pertobatan di dalam perubahan pikiran, hati, dan
perilaku hidup dan bagaimana kami dapat menyikapi hidup ini dengan baik. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mau menolong kami, memampukan kami, agar dengan demikian kami dapat mencerminkan sikap hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kami dapat menjadi saksi bagi Allah kami yang telah bangkit, Allah yang menang, yang memberikan masa depan. Oleh karenanya kami mohon kuasa kebangkitan-Mu atas hidup kami, agar di dalam perilaku sikap hidup kami sehari-hari kami dapat menunjukkan akan satu kehidupan yang daripada Tuhan, yang nyata, yang dimana pada akhirnya kehadiran kami dapat menjadi berkat. Kami berdoa bagi GKI Taman Majapahit di tempat ini, di dalam kehidupannya, di dalam pergumulannya, di dalam perkembangannya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong para majelis dan badan-badan pelayanan yang berusaha sekuat tenaga di dalam situasi pandemi ini dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, satukanlah hati mereka, berikanlah kasih, kekuatan, kemampuan, sehingga dengan demikian, dengan kasih yang daripada-Mu sajalah, mereka dapat hidup dengan baik, mereka dapat melayani dengan baik, dan pada akhirnya gereja ini boleh bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kami juga berdoa bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan, biarlah pada saatnya nanti ketika gereja ini mulai kembali beribadah dan beraktivitas dengan onsite, kiranya Tuhan tetap menyertai dan melindungi agar segala sesuatu boleh berjalan dengan baik pula. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit di dalam pergumulan mereka, yang terpapar atau terdampak COVID-19 ini. Tuhan mampukanlah mereka, dan biarlah mereka bisa melihat bagaimana Tuhan hadir dan menyertai serta melindungi dan memberikan satu kesembuhan dalam hidup mereka. Bapa, saudara-saudara kami juga yang bergumul di dalam pekerjaan, usaha-usaha dan pembangunan ekonomi, kiranya Tuhan mampukan dan berikanlah satu jalan keluar berkat-berkat yang daripada-Mu, agar sungguh mereka dapat melihat akan pertolongan yang daripada Tuhan di dalam setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah berusia lanjut, biarlah ya Tuhan ketika mungkin mereka tidak dapat mengikuti setiap aktivitas secara onsite, Tuhan tetap memberikan semangat kepada mereka, memampukan mereka untuk dapat mengikuti aktivitas-aktivitas yang ada secara online, dan biarlah semuanya ini akan memelihara kehidupan spiritualitas mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam rangka terus membangun akan negeri ini, membangun ekonomi yang ada, membangun infrastruktur. Tuhan, hadirkanlah orang-orang yang peduli terhadap bangsa dan negara ini. Hadirkanlah orang-orang yang punya komitmen, yang memiliki pertobatan sejati, sehingga mereka sungguh-sungguh melaksanakan segala mandat yang dipercayakan kepada mereka dengan baik dan benar. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi persembahan, kiranya Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan yang terbeban untuk senantiasa memberikan akan persembahan bagi perkembangan dan gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa hadir, dan Tuhan juga akan memberkati setiap anggota jemaat Tuhan dengan limpahnya, dan kiranya persembahan ini menjadi satu yang kudus bagi Tuhan, bagi pengembangan gereja Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan akan seluruh doa dan sembahyang kami ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus
yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah itu kasih. Marilah kita mengucap syukur atas kebaikan dan kasih setia-Nya dengan mengingat firman Tuhan yang berkata di dalam Mazmur pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Ibu, bapak, dan saudara dapat memberikan persembahan dengan mengikuti langkah-langkah dalam tayangan berikut ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita sudah ditebus oleh-Nya, inilah layanilah mengkalismu, maju terus dan kitarkan pandinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangi. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Saudara kekasih Tuhan, kita yang telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebentar lagi akan memasuki kehidupan di dalam dunia ini, dan biarlah kita dapat berkarya dengan talenta yang Tuhan berikan dengan setiap kemampuan hingga menjadi saksi dimanapun saudara berada, dan biarlah dengan hati yang senantiasa bersyukur karena anugerah dan pengampunan yang sempurna daripada Allah, kerjakan setiap apa yang menjadi tugas kita hari lepas hari, dan jadilah saksi serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.